Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bicara, sebelum saya bicara, pokoknya maka ngomong lah. Ya, sebagian kita sudah melihat semua yang sudah diungkapkan, kesan dan pesan. Rata-rata semua terharu, semua menangis, tak bisa menahan apa yang harus keluar. Setelah Anda melihat bahwa saya di hadapan kamera dengan tanpa baju, mungkin Anda kira gak nih klambi paling ngarai mau di syuting di foto kok tambah gak klambi kepet mana. Ya disinilah yang kita sadari, yang saya sadari sendiri, bahwa hadirnya saya di dunia dari rahimnya ibu dan keluar di alam dunia ini tanpa sehelai apapun, tanpa keinginan apapun, hanyalah percikan darah yang menempel di tubuhku. Dengan begitu susah payahnya ibu untuk mengeluarkan satu jiwa, satu raga, sehingga alhamdulillah munculnya Mikulo Niki Khairi. Yang dulu tanpa ada keinginan saya untuk hadir, semua adalah keinginan orang tua saya, ibu dan ayah saya. Awal saya lahir, saya tidak tahu apa-apa, saya nggak ngerti apa-apa, dan saya nggak kepingin apa-apa. Hanya orang tua menginginkan bahwa saya pasti menginginkan saya menjadi orang yang berguna, ataupun orang yang pastinya positif lah. Tapi nggak tahu baik atau positif itu adalah orang yang menilai, bukan kita sendiri menilai. Kita di sini cuma hanya menjalankan kehidupan. Saya benar-benar peran ibu, bapak, ayah sangat penting sekali bagi kehidupan saya. Yang dulunya mungkin semua tahu bahwa tingkah laku saya, atau mungkin ya perilaku saya, kata-kata saya, tidak ada sedikit pun yang bisa didengar. Perilaku saya tidak ada sedikit pun yang bisa dilihat, karena begitu begitu meledak nol dari uang nangisan. Dulunya saya nggak bisa makan karena ketabahan ibu untuk mendidik saya bisa makan. Yang dulunya nggak bisa makan dan minum, yang dulunya saya nggak bisa berjalan, ya alhamdulillah dengan kesabaran melatih saya, akhirnya saya bisa berjalan. Yang dulunya saya nggak bisa pakai baju, ya seperti inilah, kayaknya saya nggak bisa pakai baju, alhamdulillah sekarang saya bisa pakai baju, alhamdulillah, berkat ketabahan, kesabaran, ketulusan ibunda saya. Ya mungkin di awal saya nggak pakai baju, sekarang saya bisa menggunakan baju. Isi sok berai jarane wong. Cek ganteng ngene ya anak Maryam. Ya Allah. Alhamdulillah beruntung gitu oleh Khairi jarane oleh. Ganteng kali. Isi sok ngiklambi dhewe, iso mangan dhewe, iso ngombe dhewe. Ya alhamdulillah. Itulah yang kita sadari. Awal kita seperti apa, dan sekarang kita menjadi seperti apa, dan akhirnya alam kita seperti apa. Walaupun kita secara manusiawi tidak mengerti apa yang terjadi pada di akhir, tetapi insya Allah kita memungkinkan kita di akhir menjadi seorang seperti apa. Saya bisa menjadi seperti ini semua karena Allah, karena orang tua, karena ridha orang tua. Ridhanya Allah ada pada orang tua, pada ibu, pada ayah. Saya sangat bangga, saya sangat bersyukur, saya sangat menikmati. Walaupun saya kehadiran di dunia tanpa ada keinginan saya, dengan keinginan orang tua, tapi telah ditakdirkan oleh Allah jadi untuk hadirnya saya yang sekarang bisa menjadi seperti ini. Setelah kita menjalani hidup, mulai dari kita kecil sampai kita mungkin remaja, dewasa, dan sekarang menjadi bapak-bapak,
sekarang kita punya istri, kita punya anak, barulah kita bisa menilai, barulah kita bisa, iya, semacam perbandingan bahwa keluarga, asumsi penilaian, karena kita sedang menjalani begitu susahnya, begitu beratnya untuk mendidik, membina anak-anak dan istri, karena itu adalah godaan terberat di dunia ini. Sekarang kita lihat seluruh turunan dari keluarga ayahanda almarhum Imam Bajuri dan Ibunda Maryam, nggak kecil, nggak dikit, ada 8 orang. Saya sekarang mendidik 2 orang begitu saja, begitu membuat kita stres, membuat kita seperti apa, membuat kita seolah-olah itu, beratnya kita mendidik anak. Tetapi kita bayangkan, 8 anak, ya mungkin dulu cuma hanya punya keyakinan banyak anak banyak rezeki. Itu benar, banyak anak banyak rezeki, karena setiap jiwa pasti punya rezeki sendiri-sendiri. Kita bayangkan 8 orang dengan dari segi finansial atau mungkin segi penghasilan, ya mungkin ayah dulunya seorang tukang kebun, sekarang menjadi pegawai negeri. Setelah kita sadari, kehidupan itu bukan karena materi, bukan dari materi saja, tapi ketulusan kita untuk menjalankan hidup, ketulusan ayah, ketabahan ibu untuk membimbing, membina kita semua. Ya kalau kita lihat, kita sadar atau nggak sadar, kita ngerti dan bahwa anak keturunan adalah 8 orang, 8 pemikiran, 8 karakter. Kalau kita ketahui nih, cari nih wong Jino, angka 8 tuh hoki. Kenapa? Angka 8 kalau kita lihat garisnya tidak ada yang terputus. Dari sinilah kalau kita sadari, tak terputus itu adalah kita nggak bisa lepas diri kita dengan ibu, diri kita dengan istri, diri kita dengan manusia lain, diri kita dengan Allah, diri kita dengan malaikat, diri kita dengan alam, diri kita dengan binatang, diri kita dengan tumbuhan. Semua saling berkaitan, bahwa kita hidup harus benar-benar saling berkesinambungan. Di saat kita mengerti tentang masalah kehidupan itu, insya Allah kita akan bisa menjalankan hidup. Kita nggak bisa lepas dari orang tua, kita nggak bisa lepas dari istri saya, ibu. Apapun yang kita lakukan semua untukmu tidak ada apa-apanya dengan sesuatu apa yang ibu lakukan kepada kita semua. Di sini kita cuma hanya berusaha sedikit untuk melakukan kesenangan bagi ibu. Kesenanganmu, kesenanganku ibu. Bahagiamu, bahagiaku ibu. Hidupmu adalah hidupku ibu. Saya bersyukur sehingga ibu, ayah membina saya menjadi seorang dewasa. Ya, alhamdulillah, dengan kekuatan hati, dengan kebesaran hati, ibu membina saya sehingga saya sekarang bisa menemukan seorang pendamping hidup. Usia kita bersatu dalam dunia ini cuma masih 6 tahun. Ya alhamdulillah sudah lama 6 tahun. Ya begitu banyak perjalanan, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur bisa didampingi seorang istri saya. Ya kalau sebutakan gitu jenenge Dewi Puspasari. Dia ketabahannya, kesabarannya saya untuk mendampingi saya mendidik anak. Ya tidak semudah yang kita bayangkan, yang kita untuk menyatukan pemikiran yang beda. Saya punya keinginan sendiri, istri saya punya keinginan sendiri, tapi dengan komunikasi saya, dengan keterbukaan istri saya, dengan ketulusan istri saya, sehingga ya alhamdulillah kita bisa membina rumah tangga sampai sekarang ini. Saya berterima kasih kepada orang tuanya istri saya yang telah mendidik istri saya. Terus gede-gede ngomong gondol mbek khairi. Ya nak ya. Seorang mulia no,
sekolah no, wis gede-gede dikawin di Melayu. Karena Surabaya nang Tuban bisa. Allah. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Saya berterima kasih kepada mertua saya. Dia bagian dari perjalanan hidup setelah saya menikah dengan istri saya. Disinilah peran orang tua ataupun mertua sama. Tidak akan pernah menganggap itu adalah orang atau menantu, sama. Begitu besarnya orang tua bagi kita, begitu perhatiannya dari kehidupan kita. Sedikit cerita dulu. Kebetulan almarhum ayah saya meninggal sebelum saya ujian TANAS, ujian akhir di STM. Ayah saya berkata, "Bri, belajar komputer nang cacakmu nang Jakarta ngono lho, budal nang kono." Pada waktu itu saya pikir bener dah. Ngaku sekolah orang munggah, bolosan, kok di belajar komputer. Di luar pemikiran saya. Setelah ayah menginginkan saya untuk belajar komputer di Jakarta, sehingga begitu perjalanannya, sekarang apa yang kita lihat? Nyata, nampak depan kita. Yang dulunya saya bodoh dengan masalah komputer, saya sekarang punya toko komputer. Saya punya perusahaan yang berkaitan dengan komputer. Disinilah keinginan orang tua kita, ayah, ibu, tidak akan mungkin menginginkan kita menjadi orang yang tidak berguna. Tidak akan mungkin kita menjadi orang yang kurang baik. Pasti menginginkan kita menjadi orang yang baik, orang besar, orang apapun. Tetapi semua juga tergantung kepada jiwa-jiwa kita sendiri. Orang tua menginginkan seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi seorang yang diinginkan oleh orang tua. Wahai ibu, ayah, ya semoga insyaallah apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan di semua anak-anakmu ini, keturunan-keturunanmu ini bisa tercapai, bisa menjalankan hidup dengan baik. Sebelum saya akhiri, sekedar informasi, sekedar masukan, ya kembali lagi dengan angka 8 tadi, bahwa angka 8 garis yang tak terputusnya. Kenapa kok nggak ke 9 langsung? Iya, kita tahu angka 8 juga angka yang penuh dengan makna. Angka 9, angka songo juga perlu dengan makna. Orang kalau sudah mengerti tentang angka 8, begitu mudahnya kita mencapai ke angka 9. Ya, berkaitan dengan songo. Kalau kita ketahui bahwa songo itu adalah kita beranjak untuk menjadi ke angka 10, ke angka 1 dan 0. Sebelum kita menjadi ke angka 1, maka songo adalah kosong no. Kosong no semua keinginan. Kosong no yang ada dalam diri kamu. Hilangkan beban ada dari kamu. Setelah kita mengerti angka 8 dengan keseimbangan antar seluruh makhluk hidup, maka kita beranjak kepada angka songo. Songo adalah kosong no. Maka menuju pada sang satu, sang esa. Di angka 1 kita hanya memikirkan Allah, hanya kepada Allah, dan semuanya hanya kepada Allah. Satu, Allah. Setelah itu 0 adalah kita kembali kepada Allah tanpa ada suatu apapun. Kita lahir dari angka 0, terus angka 1, 0 tidak punya apa-apa, tidak punya apapun, dan akhirnya juga kembali ke angka 0, tidak punya apapun, kembali kepada Allah. Semua kembali kepada pemiliknya. Raga kita kembali pada bumi, nyawa kita kepada Allah. Sedikit gambaran hidup ya, sehingga kita bisa benar-benar hidup bukan hanya sekedar materi, hidup bukan hanya finansial, hidup bukan hanya sekedar bekerja untuk mencari suatu materi. Terima kasih Ibu, selamat ulang tahun Ibunda Maryam. Semoga di sisa umurmu nanti masih tetap bisa membina kita, masih benar-benar bisa kita rasakan, supaya kita bisa membahagiakan Ibu. Selamat ulang tahun Ma'aji Hajah Maryam yang ke-62. Sehat selalu, salam sayang dari saya sendiri khususnya, Muhammad Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.